Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan hari raya penampakan Tuhan, Epifani. Dalam tradisi kitab suci yang kemudian diimani gereja, ada 3 peristiwa di mana Tuhan menampakkan diri kepada khalayak ramai, khalayak umum, atau kepada semua orang. Yang pertama hari ini, yang kedua minggu depan pada pesta pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, dan yang ketiga adalah ketika Yesus mengubah air menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan di Kana. Itu 3 peristiwa kitab suci yang diimani, diyakini oleh gereja sebagai penampakan Tuhan. Dan khusus hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, peristiwa penampakan Tuhan kepada bangsa-bangsa di luar orang-orang Israel terjadi dan diwakilkan oleh orang-orang Majus. Saya kira cerita ini sangat familiar kepada kita semua. Paling sering kita kenal 3 raja dari timur atau orang-orang Majus. Tetapi yang menarik untuk kita renungkan saudara-saudari adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menolong manusia yang berada di dalam kegelapan, diperuntukkan untuk semua orang. Yesaya dalam bacaan pertama menggambarkan bagaimana situasi manusia yang ada di dalam kegelapan. Dan kedatangan Yesus itu seperti terang yang bersinar dan bercahaya untuk menerangi orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Penyelamatan, pembebasan manusia dari kegelapan tidak bisa diklaim oleh satu kelompok tertentu. Karena itulah dengan merayakan hari raya penampakan Tuhan hari ini, kita belajar untuk meyakini dan percaya bahwa setiap orang dengan caranya, dengan kemampuannya, dengan kekuatan yang ada pada dirinya, mampu mengalami dan menangkap sang terang yang datang membawa keselamatan. Orang-orang Majus dalam bacaan Injil hari ini adalah orang-orang yang diberi kemampuan, diberi pengetahuan membaca bintang-bintang. Maka sering juga mereka dikenal sebagai ahli perbintangan. Tetapi juga mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam ajaran keagamaan mereka. Kemampuan membaca bintang itulah yang menghantar mereka yakin dan percaya ada sesuatu yang terjadi dengan penampakan bintang yang mereka lihat di timur. Pengetahuan mereka tentang bintang-bintang, tanda-tanda alam membangkitkan rasa keilahian dalam diri mereka bahwa ada peristiwa penting yang terjadi. Dan karena itulah mereka ingin menemukan. Rasa penasaran itu menghantar mereka untuk pergi mencari apa yang terjadi dengan penampakan alam bintang di ufuk timur. Dan kita membaca dalam Injil tadi, saudara-saudari, perjalanan mereka untuk menemukan
peristiwa sebagai yang ditandakan oleh bintang itu mengalami beberapa tahap, bahkan juga menghadapi tantangan. Pertama, mereka harus berhadapan dengan Raja Herodes. Mereka juga bukan orang Yahudi yang akan masuk ke dalam wilayah orang Israel. Mereka adalah bangsa asing, bangsa di luar kekuasaan orang-orang Israel. Dan karena itulah tantangan-tantangan itu menghantar mereka untuk bertanya, mencari tahu di mana Raja Mesias yang akan dilahirkan itu. Dan kita menemukan bagaimana mereka dikatakan bersukacita. Tadi dikatakan ketika mereka menemukan, melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Dan ketika menemukan anak yang ditandakan oleh cahaya bintang yang terang itu, ada sikap yang menarik untuk kita renungkan bersama. Dikatakan mereka sujud menyembah Dia. Bisa kita bayangkan orang-orang yang ahli, pandai, pintar, tetapi ketika berjumpa dengan kanak-kanak Yesus di Bethlehem, dikatakan mereka bersujud menyembah Dia. Lalu kemudian dikatakan mereka mempersembahkan persembahan kepada anak itu. Saudara-saudari sekalian, dari sabda Tuhan, dari peristiwa, dari perayaan hari ini, mari kita bertanya, kita yang merayakan Natal tiap tahun ada perayaan Natal. Apakah kita sungguh menangkap bahwa yang tampak itu adalah Allah? Seperti para Majus menangkap, dan karena itu mereka mau sujud menyembah. Ataukah perayaan-perayaan yang kita lakukan setiap saat, ya sudah, berjalan begitu saja bagian dari rutinitas kita, tanpa mengalami dan menangkap Allah sungguh mengasihi dan mencintai kita. Dia datang di tengah-tengah kegelapan hidup kita manusia. Dan apakah perjumpaan itu menimbulkan sukacita, kegembiraan? Kegembiraan karena kerinduan berjumpa dengan Allah terpenuhi. Sukacita terjadi karena ada kerinduan yang sudah lama diketahui akan berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan untuk mengalami, dalam konteks bacaan pertama, dilepaskan dari kegelapan. Sudah lama terkungkung di dalam kegelapan dan sekarang dibebaskan dari kegelapan itu. Itulah sukacita yang dialami oleh orang-orang Majus. Dan mudah-mudahan setelah kita mengalami sukacita seperti orang Majus, ada perubahan dan pembaharuan diri. Orang-orang Majus itu pertama datang lewat jalan melalui istana Herodes barangkali. Tetapi setelah berjumpa dengan kanak Yesus, mereka diperingatkan dalam mimpi, jangan pulang kembali ke Herodes, tetapi pilih jalan yang lain. Saudara-saudari terkasih, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami pembaharuan dengan Allah, dilepaskan dari kegelapan hidup kita, kita akan mampu menangkap bahwa kita harus berubah, harus membaharui diri. Kita harus mendengarkan arah dan petunjuk dari Tuhan. Arah saya sekarang.
Dulu sebelum saya bertemu dengan Yesus, saya lewat jalan itu. Tetapi sekarang saya sudah bertemu dengan Yesus, saya akan mengambil jalan yang baru. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah yang akan menghindarkan saya dari malapetaka. Kalau mereka kembali kepada Herodes, dikatakan Herodes akan mengetahui di mana bayi itu dan Herodes akan pergi membunuh anak itu. Saudara-saudari sekalian, mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, mudah-mudahan kita orang-orang yang mau dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing, membaca dan menangkap bahwa ada cara untuk menemukan terang. Allah selalu memberikan tanda-tanda, memberikan pedoman-pedoman untuk sampai kepada terang itu. Gunakanlah seluruh kemampuan yang ada pada diri kita sehingga berjumpa dengan terang itu. Pakailah seluruh kemampuan potensi yang ada pada diri kita untuk sampai kepada bintang di mana kanak-kanak Yesus itu berada. Dan setelah kembali, pilihlah jalan yang dikehendaki oleh Allah sehingga terjadi perubahan hidup yang menggambarkan dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sungguh mengalami Allah yang menyelamatkan. Dan dengan perayaan ini, hari ini juga kita yakin dan percaya semua orang boleh, bisa diberi kemampuan mengalami perjumpaan dengan Allah. Tidak ada di antara kita yang dikecualikan. Semua kita diberi peluang, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan karena itu, mari kita hidup tidak menjadi penghalang bagi orang lain yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Mari kita menghantar orang lain supaya mengalami juga terang seperti terang yang sudah kita alami. Dan karena itu, dengan harapan yang besar, kita akan masuk dan memulai tahun yang baru 2022. Semoga demikian.